Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube saya, Bikers Gembul. Ya, kali ini kita bakal bahas tunggangan saya si Gembul alias PCX 160. Kita bakalan bahas tentang 1 tahun pemakaian PCX saya ini. Jadi gimana kesan-kesan saya pakai PCX 160 ini? Yuk kita bahas lebih lanjut. Kita cek aja langsung. Ya, 1 tahun ini saya sudah total melakukan perjalanan 6.022 km ya. Motor 1 tahun baru 6.000 kilometeran ya. Emang ini bukan motor harian guys. Motor ini cuman saya pakai paling 1 minggu sekali lah paling banyak. Setelah dicuci kandangin pakai touring tipis-tipis kemana atau sunmori kemana gitu, udah cuci lagi kandangin lagi guys. Jadi total pemakaian kilometernya masih 6.000 doang. Oke. Ya, ini adalah video saya waktu riding ke Dieng ya. Ini tanjakan nih guys, masih bisa dengan enteng ya, karena jalan mulus. Untuk PCX sendiri yang selama ini saya pakai, untuk riding positionnya sih enak banget ya buat jarak jauh. Ini salah satu motor yang anti pegel-pegel klap. Nih buat tanjakan juga bisa lihat sendiri, bisa enak banget gini buat nanjak-nanjak tipis-tipis gini, asal jalan agak mulus ya. Cuman nah ini bumpy gini ya. Kalau kalian melewatin jalan nggak rata gitu, shock breaker yang belakang tuh kerasa banget di punggung. Lumayan lah kalau banyak lubang-lubang gini, kerasa di punggung agak maknyes gitu. Cuman kalau ketemu jalan yang mulus, buset, emang enak banget buat touring nih guys. Salah satu rekomendasi saya sih. Alasan kenapa dulu saya memilih atau meminang PCX ini ketimbang yang ini merek sebelah. Satu, ini joknya lebih panjang ya, anak saya 2. Saya suka jalan-jalan sore atau touring tipis-tipis sama keluarga, 2 anak dan 1 istri. Jangan kebalik, hampir aja bahaya ini soalnya kameramen istri saya sendiri ya, jadi bahaya kalau nyebut, bisa nggak jadi nih videonya. Alasan yang kedua kenapa modelnya sih, istri saya lebih suka ya, katanya lebih elegan aja ketimbang merek sebelah. Itu sih selera ya guys, selera masing-masing aja. Yang ketiga, biasanya saya kalau punya motor ketika umurnya udah 5 tahun alias ganti plat, biasanya saya jual, saya ganti motor yang baru, karena saya lebih suka pakai motor yang baru, lebih enak aja, jadi bisa ngerasain banyak motor lah, intinya gitu. Kita langsung berangkat lagi ya guys, kita ke atas menuju Telaga Sigebyar, Desa Mangunan. Let's go.
Kesan-kesan pakai PCX 160 ini ya gimana ya? Soalnya dulu waktu sebelum menentukan pembelian motor, saya cari banyak referensi dulu, entah di YouTube atau di artikel di blog-blog yang saya sukai. Agar apa? Agar kita ketika membeli motor nantinya tidak kecewa. Karena setiap motor itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, guys. Jadi sesuaiin aja sama kebutuhan dan kondisi kalian. Nah, untuk akselerasi PCX sendiri yang saya rasakan sih di bawah sama tengah ngisi banget ya, enak banget nih salah satu contohnya. Ini jalan lumayan nanjak. Nah, pas tikungan kita kan turun gasnya, kecepatannya turun nih. Nah, ini buat nyalip gini enak banget. Padahal ini keadaan lumayan nanjak ya, set gitu enteng saja ya. Emang si PCX ini di RPM bawah sama tengah ngisi banget. Cuman untuk top speed sendiri saya belum pernah mengujinya ya. Maklum udah bapak-bapak, udah 90 lebih aja udah dengkul udah gemeteran. Untuk handling sendiri buat tikung-tikung sih enak. Ya menurut saya sih yang pertama apa ya? Ini joknya terlalu tipis ya. Jadi saya tambahin lagi nih pakai sarung jok yang udah dibahas di video saya sebelumnya yang tentang modif PCX touring tipis-tipis. Yang kedua shock ya, shock ini shock standar ya PCX itu terlalu keras menurut saya. Jadi kalau ada lubang itu di sini kerasa banget ya guys. Tapi saya punya solusi buat shock yang keras tanpa harus ganti shock breaker, yaitu kalian harus cari pasangan atau boncengan guys. Dijamin setelah buat boncengan ini jadi lebih empuk. Untuk pemakaian 1 tahun ini, bulan kemarin saya baru aja bayar pajak tahunan ya, totalnya sekitar 370-an lah, lebih dikit. Bagaimana kalau di kota Anda? Kalau saya sendiri ada di kota Pekalongan ya. Untuk performanya selama pemakaian touring jarak sedang ya, lumayan lumayan puas lah. Untuk mesin 160 ini sudah teruji beberapa kali. Waktu ke Dieng malah via Petung Riono ini bawa beban 200 kilo lebih ya. 200 kilo lebih, semua tanjakan dilibas. Mesin sama CVT alias kirian masih full standar. Cuman pemakaian bahan bakar saya pakai Pertamax Turbo, sama oli saya ganti sama modul yang Power LE ya. Itu udah ngebantu banget tarikan. BBM juga irit dengan bobot saya yang 90 kg lebih. Dapat average sekitar 41,7 atau 9 lah. Komanya itu nggak tentu, Kak. Naik turun tergantung apa? Tergantung perjalanan. Apalagi ketika dia ini ya, jalanan yang mulus terus berkelok-kelok itu nikmat banget cuy, beneran fun to riding lah pokoknya PCX. Untuk performance touring saya mah nggak nyesel pilih dia. Dalam pemakaian kurang lebih 13 bulan ini saya udah sekitar 5 kali ya buat servis dan ganti oli. Ya utamanya sih servis 3 kali itu gratis ya. Dapat oli, dan 3 kali itu SPX ya. Untuk
dua kali terakhir sih saya pakai motul yang Power LE yang orange gitu, yang 5W40. Perbandingannya sendiri sih waktu pakai SPX tarikan awal agak berat ya. Buat tarikan awal tuh agak ngeden. Jadi ya lumayan cocok buat yang riding di perkotaan. Setelah ganti beralih ke oli motul yang Power LE, tuh tarikan nonjok banget ya. Begitu digas tuh sedikit aja udah mecodol istilahnya. Tapi untuk pemakaian dalam kota kayaknya sih kurang kurang cocok ya buat stop and go gitu. Masalahnya terlalu galak. Sekali dibetot itu udah enteng banget lah. Nah, kurang lebih seperti ini nih. RPM ditahan, nanjak sama nyalip tuh enteng banget sih buat oli motul. Untuk BBM sendiri saya paling antara Pertamax sama Pertamax Turbo ya. Tapi lebih seringan Pertamax Turbo agar apa? Karena saya sering touring ke pegunungan jadi lebih enak aja. Buat kalian yang di perkotaan yang stop and go kayak gini, ya mending Pertamax aja udah cukup lah. Jadi nggak terlalu galak ya. Kalau kayak gini yang stop and go gini agak ini perpaduan antara motul sama Pertamax Turbo agak nggak enak ya. Karena lagi-lagi harus ngerem, baru gas sudah ngerem gitu tuh nggak enak. Kalau teman-teman sendiri yang buat harian gimana kesan-kesannya pakai PCX? Jadi tiap orang kan beda-beda, beda kondisi, beda pemakaian juga. Alhamdulillah setahun ini lancar, Crankcase aman. Padahal ini dulu waktu intrayen saya pakai ke jalan yang jalur terabas gitu ya, batu-batu gitu kayak sungai tanpa air, tahu nggak? Bahaya banget buat Crankcase. Waktu ke Dieng juga pulangnya lewat via Gerlang. Gerlang itu jalanannya rusak parah guys, turunannya gini, bayangin aja ini bawa 200 kilo lebih ya. Alhamdulillah selamat, orangnya selamat, Crankcase juga alhamdulillah selamat. Pernah ke ini juga, ke apa, kehantam juga ya, bisa dilihat videonya. Nah, ini tempat yang saya maksud. Turunan tajam, jalan lumayan rusak, cor-corannya ini udah banyak lubang gini. Saya bawa beban sekitar 200 kilogram ya. Dua anak saya dan saya sama istri. Ini harus remnya full kekuatan nih ya. Tapi alhamdulillah bisa selamat. Di sini juga di daerah Gerlang sendiri ini banyak memakan korban ya. Motor-motor metik yang remnya blong karena terlalu memaksakan, remnya udah panas tetapi masih lanjut jalan. Buat yang lain agar berhati-hati ya ketika melewati medan yang seperti ini. Ini jalan cor-corannya lumayan rusak ya guys. Untuk pengereman sendiri saya agak kurang puas ya. Rem depan tuh kayak nggak makem gitu, nggak tahu. Ini cuman saya atau pengguna PCX lain juga merasakan hal yang sama. Share aja di bawah komentarnya ya. Ya, ini adalah salah satu dokumentasi saya ketika melewati turunan yang curam dan panjang. Yang saya rasakan sendiri ketika melewati turunan kayak gini ya. Turunan yang panjang dan jalan mulus.
Untuk pengereman yang cakram depan tuh kayak agak kurang gigit. Biasanya sih karena saya lumayan sering pakai kebanyakan rem depan, itu udah enakan lah kalau buat jalan halus gini. Cuman ini harus dibantu sama rem belakang ya buat pengeremannya lebih maksimal. Ini terjadi sama saya aja atau punya kalian juga gitu, pengereman yang depan agak kurang maksimal? Doain aja supaya bisa upgrade ke pengereman yang lebih baik ya, agar lebih safety ketika lewatin jalan yang kayak gini. Gimana, apa kalian punya tips-tips lain yang bisa mengatasi rem depan PCX yang kurang gigit ya, kayak kelembutan gitu. Terlalu lembut remnya tuh, kayak terlalu semut gitulah, kurang greget gitu ya. Perasaan saya aja atau punya kalian juga sama? Bisa share aja langsung di komentar ya guys, biar buat masukan saya juga gimana feel rem depan punya kalian. Sekian kesan-kesan saya memakai PCX 160 ini alias si Gembul yang udah nemenin beberapa kali touring. Ikuti terus ya perjalanan saya sama si Gembul, next bakal banyak touring ke depannya. So far setelah pemakaian 1 tahun ini, saya berkesimpulan kalau motor ini emang enak buat di jalan perkotaan maupun buat touring tipis-tipis lah. Performa bagus, bensin irit, handling juga enak buat zigzag. Kalau kalian bagaimana? Menurut kalian motor ini worth to buy apa enggak? Kalau saya sih yes. So sekian saja ya review singkat 1 tahun pemakaian PCX 160 saya alias si Gembul. Thanks for watching, see you, salam Gembul semuanya. Jangan lupa supportnya ya guys dengan cara like, comment, share, dan subscribe.